Shalom sahabat Suara Marturia, kembali lagi kita berjumpa di hari Kamis 23 April 2026. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada saat ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Untuk itu, sebelum kita memulai perenungan ini, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pada hari ini kami datang kepadamu hendak mendengar suaramu. Untuk itu di tengah berbagai hal yang tengah kami alami saat ini, kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dan mau berbicara kepada kami. Jadi bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mampu memahami firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi terang bagi langkah kami, sehingga kami tidak hanya mengerti tetapi mau hidup di dalamnya. Biarlah Roh Kudus juga menuntun kami dalam perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah judul perikop Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruh pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikian kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu.
Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, firman ini bercerita tentang momen penting dalam kehidupan Gideon. Gideon awalnya mengumpulkan 32.000 orang untuk melawan orang Midian. Secara manusiawi, tentu ini terasa cukup. Bahkan masih kalah banyak dibanding musuh. Tetapi setidaknya ada harapan. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Bagi Tuhan, terlalu banyak rakyat yang menyertai Gideon. Menarik bukan? Masalahnya bukan kurang orang, tapi justru kelebihan. Tuhan melihat sesuatu yang Gideon tidak lihat. Kalau mereka menang dengan jumlah yang besar, maka bangsa Israel akan memukul dadanya dan membanggakan diri. Disinilah kita belajar bahwa Tuhan tidak peduli pada kemenangan kita, tetapi juga pada siapa yang menerima kemuliaan dari kemenangan itu yang jauh lebih penting. Lalu dimulailah proses penyaringan. Pertama, orang-orang yang takut disuruh pulang. Jadi ada 22.000 orang pergi dan tersisa 10.000. Kalau kita dari posisi Gideon, mungkin kita panik karena sudah berkurang banyak. Tetapi bagi Tuhan, jumlah tersebut masih terlalu banyak. Jadi disaringlah dengan cara yang kedua, di mana dilihat berdasarkan cara mereka minum air. Yang menjilat seperti anjing hanya 300 orang. Dan itulah yang dipilih. Jadi bayangkan tadi dari 32.000, sekarang tersisa 300. Kalau mau pakai logika, tentu ini bukan strategi berperang yang baik. Tetapi ini adalah langkah menuju kekalahan dan itu hampir pasti. Tetapi justru pada titik inilah Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang lebih besar, bahwa kemenangan tidak pernah ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh penyertaan Tuhan. Sahabat pendengar, seringkali kita berpikir bahwa kalau sumber daya cukup, kalau orang yang mendukung kita banyak, kalau kondisi kita ideal, barulah kita berhasil. Tetapi kisah ini mengubah cara pandang kita. Tuhan justru mengurangi, bukan menambah, mengosongkan, bukan mengisi, menyederhanakan, bukan memperbesar. Kenapa? Karena dalam keadaan cukup, kita masih bisa bersandar pada diri sendiri. Tetapi dalam keadaan tidak cukup, kita dipaksa bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Dan bagian berikutnya menunjukkan bahwa Tuhan tahu kalau Gideon masih takut. Jadi Tuhan tidak langsung memaksa dia untuk maju, tetapi dia menyuruh Gideon turun ke perkemahan bersama seorang bernama Pura. Lalu Gideon mendengar percakapan musuh tentang mimpi yang justru menubuatkan kekalahan mereka. Jadi Tuhan menguatkan Gideon bukan hanya lewat firman-Nya, tetapi juga lewat situasi yang tidak terduga. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan hanya bicara di tempat ibadah, padahal dia juga bicara melalui percakapan, melalui peristiwa kecil, bahkan melalui kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan. Akhirnya sebelum pertempuran dimulai, Gideon melakukan sesuatu yang penting. Dia sujud menyembah. Bukan mengatur strategi atau komando lebih dahulu, tetapi penyembahan. Karena dia tahu bahwa kemenangan sudah ditentukan, bahkan sebelum perang dimulai. Sahabat pendengar, mungkin hari ini kita sedang berada dalam situasi seperti Gideon. Kita merasa dikurangi, kesempatan kita berkurang, dukungan kita berkurang, kekuatan kita terasa menipis. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa pengurangan dalam tangan Tuhan bukanlah kerugian, melainkan persiapan. Tuhan sedang menata hidup kita supaya kemenangan itu datang dan tidak ada ruang bagi kesombongan. Yang ada hanya ruang
untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami merasa takut, hidup terasa kurang. Kami khawatir ketika kekuatan kami tidak lagi cukup, ketika jalan kami terasa sempit. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa dalam keterbatasan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan ketika kami tidak mengerti. Berikanlah kami hati yang mau bersandar penuh kepadamu, bukan kepada kekuatan kami sendiri. Dan ketika kemenangan itu Engkau nyatakan, biarlah nama-Mu yang dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Suara Marturia, ingatlah bahwa Tuhan tidak membutuhkan banyak untuk melakukan sesuatu yang besar. Dia hanya membutuhkan hati yang bersedia percaya. Jadi tetaplah berjalan dalam iman dan biarkanlah Tuhan berkarya melalui hidup kita. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.